makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan global, dinamika dan tantangan bagi sistem keuangan domestik. Dinamika makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia sepanjang 2019 hingga Maret 2020 dipengaruhi oleh berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Kondisi tersebut juga diperburuk dengan munculnya risiko yang belum diperkirakan sebelumnya, yaitu pandemi global COVID-19. Kemunculan pandemi COVID-19 memberikan tekanan yang signifikan bagi makroekonomi dan sistem keuangan global. Tekanan ini juga dirasakan oleh makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia. Perekonomian dunia yang awalnya diperkirakan akan pulih di 2020 sepertinya masih akan terpukul, bahkan semakin dalam. Tantangan seperti apa yang dihadapi oleh perekonomian dari sistem keuangan global sepanjang 2019, khususnya pada semester 2? Dinamika makroekonomi dan sistem keuangan global selama semester 2 2019 diwarnai oleh 5 tantangan besar, baik yang melalui jalur perdagangan maupun jalur finansial, yaitu peningkatan kebijakan anti globalisasi atau inward looking policy, tingginya volatilitas di pasar keuangan global, perilaku risk taking yang menyebabkan tingginya aliran modal masuk ke emerging market, gejolak harga komoditas global yang mempengaruhi kinerja korporasi dan rumah tangga domestik, munculnya tekanan akibat merebaknya COVID-19. Perlambatan ekonomi global beralih dari pertumbuhan yang tidak merata menjadi melambat secara merata. Menghadapi kondisi perekonomian global yang diwarnai ketidakpastian yang tinggi, sebagian besar bank sentral di berbagai negara merespons dengan menerapkan kebijakan moneter yang bersifat akomodatif. Akan tetapi, munculnya COVID-19 menyebabkan pemulihan ekonomi semakin tertahan. Pandemi global COVID-19 yang telah menyebar hampir ke seluruh dunia juga sangat berdampak bagi Indonesia. Pemulihan ekonomi Indonesia pun tertunda akibat dampak kerambatan yang tertransmisi melalui jalur perdagangan, investasi, dan pariwisata. Dari jalur perdagangan, melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia juga menurunkan prospek pada pertumbuhan ekspor komoditas di Indonesia. Dari jalur investasi, pandemi COVID-19 menyebabkan tekanan besar pada pasar keuangan global. Hal tersebut tercermin dari lonjakan tajam volatility index yang berimbas pada gejolak pasar saham, pasar obligasi, dan pasar falas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Modal asing ke Indonesia masih kuat. Peningkatan inflows ditopang oleh investasi surat berharga negara, khususnya SUN pada jangka menengah dan jangka panjang, dikarenakan valuasi yang menarik. Namun demikian, karakteristik aliran modal tersebut perlu dicermati karena cenderung memiliki volatilitas tinggi dan risiko arus balik. Dari sisi pariwisata, diperkirakan juga menurun akibat terhambatnya proses mobilitas antar negara sejalan dengan memitigasi risiko perluasan COVID-19. Dampak dari kinerja perekonomian global dan daya tahan makroekonomi serta sistem keuangan domestik, baik melalui jalur keuangan dan sektor real, tercermin pada perkembangan posisi dan transaksi keuangan pada Financial Account and Balance Sheet Indonesia atau FABSI. Dalam hal ini, peran sektor luar negeri sebagai sumber pendanaan sektor perekonomian domestik masih cukup besar, meskipun dengan net inflow yang menurun. Penurunan net inflow eksternal terutama didorong oleh penurunan kewajiban bank sentral dalam bentuk surat berharga dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Sementara itu, net liabilities terbesar dialami oleh sektor korporasi yang pada triwulan 4 2019 relatif menurun dibandingkan triwulan 2 2019. Neraca sektor domestik, baik dari sisi aset maupun sisi kewajiban, mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan 2 2019. Adapun secara posisi, neraca sektor domestik masih mencatatkan neto kewajiban yang meningkat dibandingkan triwulan 2 2019. Secara transaksi, sektor pemerintah mencatatkan net borrowing terbesar sejalan dengan meningkatnya penerbitan SBN yang terutama dibeli oleh sektor luar negeri, perbankan, dan rumah tangga.
Peningkatan transaksi borrowing pemerintah tersebut terutama untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan program kerja pemerintah di akhir 2019. Sementara itu, sektor korporasi mencatatkan net borrowing terbesar terhadap sektor luar negeri. Hal ini sejalan dengan meningkatnya penyertaan modal langsung oleh sektor luar negeri maupun pembelian surat berharga korporasi. Peningkatan transaksi borrowing korporasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan proses produksi di akhir 2019. Peningkatan transaksi borrowing korporasi dari sektor luar negeri tercermin dalam pola transaksi triwulan 4 2019. Sejalan dengan aktivitas keuangan antar sektor dalam perekonomian yang terjaga selama semester 2 2019, kondisi makroekonomi dan SSK domestik masih terjaga. Hal tersebut tercermin dari tetap baiknya kondisi permodalan dan likuiditas perbankan. Namun demikian, perlu diwaspadai risiko melambatnya fungsi intermediasi. Perlambatan ini terutama disebabkan oleh permintaan pembiayaan korporasi non-keuangan yang cenderung melambat terkait menurunnya volume perdagangan global serta mulai meningkatnya persepsi risiko dari perbankan terkait kondisi sektor real. Secara keseluruhan, stabilitas sistem keuangan Indonesia masih terjaga, sebagaimana ditunjukkan oleh indeks stabilitas sistem keuangan yang berada pada zona normal.